Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan program dinamik. Dalamnya adalah masalah knapsack ya. Ini masalah tas ransel. Bagaimana kita mengatur barang-barang yang kita masukkan pada tas ransel tersebut sehingga diperoleh hasil yang optimal ini ya. Oke. Masalah knapsack ini kita punya informasi data berat dan nilai 3 jenis barang yang akan dimasukkan dalam tas ransel dengan kapasitas 5 kg. Jadi ada data informasi itu ya, informasi adalah berat dan nilai 3 jenis barang. 3 jenis ya, bukan 3 barang, tapi 3 jenis barang. Dan kapasitasnya tas ransel adalah 5 kg. Ya, ini misalkan informasinya yaitu jenis barang pertama beratnya 2 unit atau 2 kilo lah dalam ini, nilainya 65. Nah, mungkin paling gampang ya $65 misalnya saja ya, ini untuk memudahkan dengan angka kecil tapi nilainya besar itu ya. Barang 2 3 kilo beratnya nilainya 80. Kemudian barang 3, jenis barang 3 itu beratnya 1 kilo, nilainya 30. Nah, nanti kita akan mengatur bagaimana menempatkan barang-barang ini dalam tas ransel ini ya, sehingga diperoleh nilai yang optimal. Oke. Memilih barang sesuai dengan batasan, namun memaksimalkan total nilai barang. Jadi kita pilih tapi sesuai dengan asal dia memenuhi syarat gitu ya. Jadi kita akan memaksimalkan N1K1 plus N2K2 plus N3K3. Ingat, N kecil ini adalah nilai barangnya, K ini adalah banyak barang. Kalau K1 banyak barang 1, jadi nilainya akan kita maksimalkan sejumlah banyak barangnya itu ya, yang kita bawa. Syaratnya adalah B1K1 yaitu banyak barang jenis 1 dikali dengan berat barang jenis 1. Ditambah dengan W2K2 untuk barang 2 dan ditambah dengan W3K3 untuk barang 3. Dia harus kurang lebih sama dengan W. W adalah kapasitas dari ranselnya itu ya, dalam hal ini adalah 5 kg itu ya. K1, K2, K3 itu bisa positif, bisa juga 0 ya. Tapi dia bilangan integer atau bilangan bulat. Mengapa? Ya karena jumlah barang pasti dia bilangan bulat kan satuannya. Ya mungkin setengah kan nggak mungkin. Oke. Nah, ini nanti notasi nanti yang kita pakai ya, NI nilai barangnya, nilai barang I, KI banyak barang ke I, WI W kecil, ini berat barang ke I, dan W besar adalah batasan beratnya. Oke. Nah, ini prosedur penyelesaiannya, kita prosedur maju. Nah, tahap ke I adalah barang ke I. Jadi yang pertama kita punya W adalah apa? W adalah kapasitasnya. Dibagi dengan WI adalah ya berat barang ke I. Nah, maka kita akan punya W besar dibagi W kecil, I sama dengan integer terbesar yang lebih kecil atau sama dengan W besar dibagi WI. Nah, maksudnya adalah kalau misalkan saja barangnya itu kapasitas 5, beratnya itu 2, maka kita punya berapa? 5 itu adalah 2,5. Maka kita set dia adalah 2. Kenapa? Ya mungkin kita membawa barang sebanyak 3 kalau beratnya 2 karena kapasitasnya adalah 5 kg tadi. Sehingga kita bisa hanya bawa sebanyak 2 unit itu ya. Kalau beratnya 2 sedangkan kapasitas maksimalnya adalah 5. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi W besar bagi W kecil I itu menyatakan banyak barang I yang dapat diangkut. Oke, tahap 1 adalah barang 1. Berat barang 1 adalah 2 kg. Maka maksimal barang itu bisa dibaca K1 adalah W besar bagi W 1 kecil. 5 bagi 2 sama dengan 2 itu ya. Jadi dia adalah bilangan bulat terbesar itu ya, yang kurang dari 5/2.
Berarti kita cuma bisa membawa barang satu sebanyak 2 unit. Bisa tidak kita bawa, bisa bawa satu, bisa bawa 2. Oke. Nah, ini adalah gambarannya. Kita lihat di tabel ini. S ada states, yaitu dia bisa bawa 0, bisa bawa 1, bisa bawa 2, bisa bawa 3, 4, dan 5. Ini kemungkinan kan state-nya kan itu ya. Bisa 0 sampai dengan 5. K1 adalah banyak barang 1. Oke. Kemudian di baris pertama F1 S, K1 itu menyatakan nilai dari fungsi tujuan gitu ya. Ketika kita membawa barang K1 ya, nanti baiknya berapa? N1 kan? Nah, berarti N1 K1 sama dengan N1 nilai dari barang ke-1 yaitu 65. K1 adalah kita membawa barang 1 sebanyak berapa gitu ya. Nanti nilainya adalah F1 state K1 ini fungsi dari state K1 ini dan 65 kalikan K1 yaitu banyak barang 1 yang akan dibawa. Oke, pertama itu ketika K1 sama dengan 0 yaitu kita tidak bawa barang itu sebenarnya. Maka nilai dari F1 state, K1 adalah N1 K1 kan, maka dia 0 karena memang kita tidak bawa 0 semuanya. Oke. Berikutnya adalah K1 sama 1 kita bawa barang 1. Bawa barang pertama adalah 1 unit. Maka nilainya adalah N1 K1 yaitu 65 kali K1. K1 kita dapat 65. Sehingga kalau kita bawa barang sejumlah 1 unit, maka F1 SK1-nya kita dapat 65. Gitu ya. Itu di baris itu ya. Tapi kita lihat itu informasi di baris ketiga itu ya untuk K1 sama 1, berarti nilainya 65. Ketika K1 bawa 1. Oke, dari situ K1 bawa 1. Kita lihat sekarang state-nya. Kalau state-nya 0, kita nggak mungkin bawa barang K1 sejumlah 1. Kenapa? Ya karena beratnya kan 2 kg. Dan state-nya kondisinya 0, nggak bisa. Dan kalau state-nya 1, kondisinya 1, kita juga nggak bisa bawa barang 1 sebelah 1 unit. Kenapa? Karena barang 1 itu beratnya 2 kg. Dan state-nya, kondisinya adalah dia hanya untuk 1 kg, maka nggak mungkin dibawa. Kemudian kalau state-nya 2, maka karena barang 1 itu beratnya 2 kg, state-nya kondisinya juga 2 kg, maka kita bisa bawa 1. Gitu ya. Sehingga nilainya adalah 65. Ke bawahnya, state-nya adalah 3. Jadi 3, kita mau membawa barang 1 sebelah 1 unit. Bisa kan? Bisa, maka kita dapat 65. Kalau state-nya 4, nah karena kita mau bawa barang 1 itu sebelah 1 unit, maka bisanya tetap 65 loh. Kok nggak 2? Enggak, karena kita yang membawa barang sejumlah 1 unit di kolom yang ketiga itu, yaitu K1 sama dengan 1. Jadi kita membawa barang 1 jumlah 1 saja. Itu, sehingga kita dapat 65 semuanya. Oke. Sekarang, kalau kita akan membawa barang 1 sejumlah 2 unit, berarti berapa? Ya 2 unit, 2 kg, ya 4 kg. Maka ketika state-nya 0, 1, 2, dan 3 nggak mungkin terjadi. Sehingga kalau state-nya 4, maka kita bisa membawa barang 1 sebelah 2 unit. Berarti 2 kalikan 65, kita dapat 130. State-nya 5, ya kita tetap membawa barang 2, kan memang K1 sama dengan 2 kan, dapat 130. Nah sekarang dari nilai ini, kita cari F1 asterisk atau F1 optimal untuk state-nya itu. Oke, kita lihat. Kalau ketika state-nya 0 kan, terbesar kan 0. State 1 juga 0. State 2, 65 yang terbesar. Kita cari nilai yang terbesar, ingat ya. State 3 itu 65. State 4, antara 0, 65, dan 130 pasti yang terbesar adalah 130. Dan juga untuk state yang 5. Sehingga kita punya F1 itu fungsi tujuan untuk 1. Untuk tahap 1, untuk state-nya itu adalah 0, 0, 65, namanya 130 dan 130.
Sedangkan K1 astrik ini adalah keputusan yang membuat kita dapat nilai optimal tadi, yaitu ketika S1-nya itu S-nya itu 0, state-nya 0, F1 astrik state-nya juga 0, maka K1-nya adalah kondisi terjadi ketika K1 tidak membawa barang itu 0. Dan juga berikutnya, ketika state-nya 1, tapi dia tetap 0, optimalnya tetap 0, dan itu terjadi ketika K1 tidak membawa, barang 1 tidak dibawa, yaitu 0. Kemudian, ketika state-nya 2, kan nilainya kan 65 kan, F1 astrik S itu. Dari mana 65? Itu dimulai ketika K1-nya itu bernilai 1, maka K1 astrik sama dengan 1. Dan juga untuk state yang ketiga. Gitu ya. Dan untuk yang keempat, kan terbesar 130, berarti F1 astrik S-nya itu 130, itu ketika K1-nya sama dengan 2, maka K1 astrik adalah 2. Dan juga untuk berikutnya. Oke, ini untuk tahap 1, barang 1. Berikutnya, Anda perhatikan di sini, yang kita ambil informasinya adalah kolom pertama dan kolom 2 yang terakhir, yaitu kolom S states itu ya, kolom F1 astrik S dan K1 astrik. Itu sebagai informasi untuk tahap berikutnya. Oke. Tahap berikutnya adalah barang 2 dan 1. Mengapa barang 2 1 ini maksudnya seperti ini? Tapi tahap pertama itu dia cuma 1 barang. Tahap kedua kan sudah ada 2 barang, maka ini kumulatifnya. Jadi tahap 2 adalah kumulatif 2 dan 1. 2 sekarang, 1 yang awal tadi. Berat barangnya adalah 3 kg. Maka kita bisa membawa barang W2 adalah K2 adalah W besar dibagi W2, W kecil 2, W2 kecil adalah 5/3 sama dengan 1. Jadi kita hanya bisa membawa barang kedua adalah 1 unit. Sehingga bisa terjadi kita nggak bawa dan juga coba bawa 1 unit. Kita lihat tabelnya untuk memudahkan pemahaman. Oke, ini seperti yang tadi, yaitu baris pertama itu F2, S, K2, itu N2, K2. Jadi N2, K2 artinya di kondisi barang kedua di tahap kedua plus solusi nilai optimal sebelumnya, gitu ya. Anda lihat di situ S min K2W2. Nanti kenapa kok K2W2? Nah, Anda perhatikan di sini. Pengertiannya adalah ketika kondisi kedua, ini kondisi kedua, kan nilai dari N2K2 tergantung dari K2 mau berapa. Ya. Oke, berarti K2 di kita punya K2 informasinya. N2K2 itu dari barang kedua kita punya N2K2. Sisa barangnya adalah state-nya itu berapa? Karena state-nya itu 5 misalkan, maka 5 pasti dikurangi dengan berat barang kedua dan jumlah barang keduanya. Katakanlah kalau K2 itu 1, berarti dia cuma membawa barang 1, dan W2 itu beratnya tadi itu 3, berarti dia ada 3 kg. Kalau state-nya 5 berarti 5 min 3 berarti 2, berarti S1 astrik untuk 2. Nah, itu untuk 2. Ketika state-nya adalah 2. Ya. Nanti kita lihat bawahnya ya. Oke, state-nya adalah 0 sampai 5. Sebelah kolom yang pertama itu K2-nya bisa 0, bisa 1. Oke. Di kolom yang kedua, state-nya 0, maka nggak ya bawa 0 gitu kan. Memang K2 sama 0 berarti bawa 0. Bawa 1 nggak mungkin kan. Oke. Maka Anda lihat F2 astrik S state-nya 0, ya 0. K2 astrik itu 0 diperoleh dari mana? Ya dari ketika K2-nya adalah 0. Oke, ketika state-nya adalah 1, S-nya adalah 1, maka ketika kita nggak bawa barang K2, oke, Anda lihat, ketika kita tidak bawa K2 berarti state-nya tetap 1 kan, nanti K2 kan 0, Anda lihat rumus di atas itu. N2 K2, K2-nya 0, maka N2 adalah 0 kan, 0, oke. Dan S-nya adalah 1, S1 min K2W2, kan K2W2 kan 0 kan, saya juga 0. Jadi F2
F2S, K2 itu sama dengan V1 astrik S. Karena K2 W2 juga 0, karena K2-nya 0. Sehingga S-nya berapa? S-nya adalah 1 kan? Oke, 1. Anda lihat di tabel sebelumnya. Ketika state-nya 1, kita dapat nggak nilai? Nggak dapat. Kenapa? Karena barang pertama itu beratnya 2 kg. Padahal state-nya cuma 1, maka dia tetap 0. Itu maksudnya. Oke? Dan nanti bawahnya lebih mudah insya Allah. Berikutnya, ketika state-nya 1, kita bawa barang 2 sebanyak 1. Nggak mungkin kan? Beratnya 3 kg, selama kondisinya adalah 1 kg, maka nggak mungkin. Sehingga yang optimal tetap 0, dan K2 astriknya adalah 0. Oke, berikutnya, ketika state-nya sama 2, S sama dengan 2. S sama 2, ketika kita tidak bawa barang 2, karena K2 sama 0, kan tidak bawa barang. Ingat baris kedua, kolom kedua itu ya. K2 sama 0, karena kita nggak bawa barang, pasti state-nya tetap C2, tapi untuk yang tahap pertama, yaitu Anda lihat di F2S tadi di baris pertama itu. N2 K2 kan 0, sehingga F1 astrik S, S-nya adalah 2. Min K2 W2, karena K2 0, maka tetap 0, maka F1 astrik S, S-nya berapa? 2. Anda lihat di tabel tadi, 2. Ketika F1 astriknya 2. Ingat, itu maknanya adalah state-nya 2. Ketika state 2, Anda ingat bahwa barang item pertama beratnya 2 kg. State-nya 2, state-nya di sini adalah S adalah 2, berarti bisa, maka kita bisa bawa barang pertama adalah sejumlah 1 unit. Sehingga nilainya adalah 65. Sehingga ketika S2, ketika barang kedua tidak bawa, maka kita bawa barang 1 sejumlah 1 unit. Karena tersedia 2, state-nya sama 2, dan barang 1 itu 2 kg. Sehingga kita punya nilai N1K1 dengan K1 sama dengan 1, N1 adalah 65. Sehingga kita punya 65. Kemudian kita bawa barang 2 sejumlah 1, nggak mungkin karena barangnya berat 3 kg. Sementara state-nya baru 2, maka nggak mungkin. Sehingga kita bandingkan 65 dan 0, maka yang optimal adalah 65. 65 terjadi ketika apa? Ketika K2-nya tidak membawa, atau K2 sama dengan 0. Jadi barang kedua tidak dibawa, berarti K2-nya sama dengan 0. Oke. Itu untuk state yang kedua. Sekarang state yang sama dengan 3. Sama dengan atasnya, karena kita lihat ketika dia 0, K2 sama 0, maka sisa 3. State-nya 3. 3 kita di tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya itu bahwa ketika K2W2 itu 0, maka F1 astrik S, S-nya adalah 3, berarti state-nya 3, dan barang pertama itu beratnya 2 kg. Artinya dia tetap cuma bawa barang 1, seperti yang di atasnya itu. Sehingga tetap 0 plus 65. Oke, sekarang kalau kita bawa barang 2 sejumlah 1 unit, bisa? Bisa. Kenapa ya? Karena tersedia 3 kg, sementara barang 2 itu beratnya 3 kg juga, maka kita bisa bawa sejumlah 1 unit. Sehingga nilainya adalah 80. Ketika kita bawa barang 1 unit, oke, kemudian state-nya adalah 3, maka ya sudah, barang 3 kilo, terus dia 3 kilo ya habis kan, sisanya adalah 0. 0 kalau kita lihat di tabel sebelumnya, F1 astrik S-nya itu juga akan 0, karena 0 kan tidak membawa. Maka dapatnya 80 plus 0. Sehingga kita punya dua nilai, yaitu 65 ketika nggak bawa, dan 80 ketika membawa 1 unit untuk barang yang kedua. Sehingga yang terbaik adalah 80. 80 diperoleh ketika barang 2 itu membawa 1 unit. Nah, itu. Oke. Sekarang state-nya 4. S-nya sama 4. Kita state-nya 4, K2 sama 0, berarti kita tidak bawa barang 2. Berarti sisanya tetap 4 kan, kapasitasnya yang kita pakai bisa 4 kg. Kalau kita 4 kg, kita lihat di tabel optimal sebelumnya, kan barang 1 itu kan beratnya 2 kg.
Karena tersedia 4 kg, berarti kita bisa membawa barang satu sebelah 2 unit. Sehingga 65 kalikan 2 kita dapat 130. Itu maknanya itu ya. Dan untuk ketika barang 2 kita bawa 1 unit berarti 3 kg. Berarti 4 kg dikurangi 3 kg, maka kita dapat 1 unit barang yang kedua. Sisanya adalah 1 kg. Nah, 1 kg sisanya itu nggak bisa dipakai untuk barang yang pertama. Kenapa? Karena barang yang pertama itu beratnya 2 kg. Sehingga kita punya 80 plus 0. Yang optimal kan 0, dia nggak bawa barang pertamanya. Sehingga kita bandingkan antara 130 dan 80, tertinggi adalah 130. Nah, ketika kapan dicapai 130? Ketika barang 2 tidak dibawa. Oke, sekarang ketika state-nya 5. Ketika state 5 tidak bawa barang kedua, maka tetap 5 kapasitasnya. Nah, kita lihat di barang yang pertama, di tabel yang pertama optimal tadi. Ketika state-nya 5, kemudian berat barang 2 kan, berat barang 1 adalah 2 kg, maka kita hanya bisa membawa 2 unit. Sehingga hasilnya adalah 130 ya, 1 unit ya nggak bisa dipakai itu. Sedangkan ketika barang kedua kita bawa 1 unit berarti kan 3 kg, maka kita dapat 80 karena N2 nya adalah 80, K2 nya adalah 1, kita dapat 80. Nah, ketika kita 80 berarti kan state-nya 5 kg, kapasitasnya dipakai untuk membawa barang 2 sejumlah 1 unit berarti kan 3 kg. Sisanya adalah 2 kg. Nah, 2 kg itu F1 2 itu adalah state-nya 2 di kondisi tahap pertama. Karena barang 1 itu 2 kg dan sementara itu kapasitas tinggal 2 kg berarti pas. Sehingga barang pertama di bawah 1 unit yaitu dapat 65. Ya, kalau kita jumlahkan dapat 145. Oke, dari 130 dan 145 yang terbesar adalah 145 dengan karakteristik adalah 1, maksudnya barang kedua di bawah 1 unit. Oke. Masih belum paham? Berikutnya, nah, ketika tahap ketiga adalah barang 3, barang 2, dan barang 1. Jadi tahap ketiga adalah semua barang masuk di situ perhitungannya. Jadi ketika sisa katakanlah nanti state-nya 5 di barang yang ketiga ini masih sisa, maka kita lihat di tabel sebelumnya itu di tahap yang kedua. Ketika tahap kedua tidak dapat keputusan karena dia tidak bawa, maka sisa barang bisa dilihat di tabel yang pertama. Bisa nggak bawa barang itu? Kalau bisa berarti ditambahkan, kalau nggak berarti ya 0 itu. Nanti kita lihat. Barang ketiga itu berarti 1 unit. Sehingga kita bisa membawa barang 3 itu sejumlah W besar dibagi dengan W3. W3, W kecil 3 itu ya. Sehingga 5 dibagi 1 adalah 5. Sehingga barang ketiga ini kita bisa membawa sejumlah 5 unit. Tuh. Karena memang cuma 1 kilo. Kita lihat tabelnya. Mengapa tabelnya state-nya cuma 5? Karena di hal ini ketika tahap 3 tahap yang terakhir, maka kita hanya cek untuk yang kelima, ya, untuk yang state yang terbesar. Kalau state yang lain logikanya ya pasti kalah dengan state yang terbesar gitu ya. Di 4 logikanya 4 nanti ya dia selesai di 4 saja gitu ya. Sementara tahap kita itu bisa sampai 5 unit, 5 kilogram gitu ya. Oke, nanti kita cek di yang terakhir saja, stage yang terakhir. Oke, kita mulai. Anda lihat bahwa barang ketiga itu 1 kilo, maka kita bisa membawa barang ketiga itu sejumlah bisa tidak bawa, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan bisa 5. Oke, Anda lihat baris yang pertama itu F3S, K3 di state dengan pilihan K3 itu ya. Sama dengan N3 K3 itu maknanya adalah di barang yang ketiga itu plus F2 astrik. Nah, jadi gini, ketika F3 maka di sini F2 astrik. Ketika F2 maka ini adalah F1 astrik. Jadi
solusi optimal di tabel sebelumnya, yaitu di baris 1, baris 2 kolom yang terakhir itu ya, sebagai informasi untuk tabel selanjutnya. Oke, kita lihat. Ketika state-nya 5, ketika barang ketiga tidak dibawa, berarti indikator ketiga adalah 0. Ketika barang ketiga tidak dibawa, maka sisa state-nya 5. Maka kita lihat di tabel sebelumnya ketika tadi F2 asterisk untuk 5 itu ya. Berarti 5 maknanya kan barang kedua dibawa, barang satu juga dibawa bisa. Ya kan pas 5. Oke. Jadi kita dapat 143. Dari mana ya? Dari kita lihat di tabel 5 sebelumnya. Oke. Kita lihat di kolom berikutnya biar nanti nyambung dengan yang depan tadi. Oke. Sekarang kalau barang ketika kita bawa 1 unit, maka dia 1 kilo. Maka kapasitas yang 5 itu, yang state 5 itu, dia bersisa 4. Oke, bersisa 4 kilo. Nah, bersisa 4 kilo itu nanti kita lihat di tabel optimal untuk tahap yang kedua. Itu ya. Bisa nanti kita akan dapatkan informasinya. Ternyata ketika state-nya itu 4, maka di tabel sebelumnya di solusi tahap kedua itu adalah solusinya adalah membawa barang satu sejumlah 2 unit, yaitu 2 kali 65 berarti 130. Kemudian kan dapat 130. Nah, barang yang ketiga ini beratnya 1, nilainya 30. Maka 30 ditambah dengan 130 kita dapat 160. Oke. Ini maksudnya ya, di 160 dari mana? Dari barang 3 sebelah 1 dapat 30, terus kemudian dari tahap sebelumnya, tahap kedua, kita dapat 130 dari bawa barang yang pertama sejumlah 2 unit. Oke. Sekarang kita bawa barang ketiga sebelah 2 unit. Sisanya kan 3. 2 unit berarti 60. Sisanya adalah 3. 3 itu bisa kita gunakan untuk bawa barang kedua, yaitu yang beratnya 3 kilo. Nah, kita dapat berapa di situ? Dapat 100. Oke. 120 ya. Benar? Enggak, kita dapat 80 kan sebenarnya. Bahwa barang 3 tadi kan, barang 2 tadi itu nilainya 80. Kemudian dari barang ketiga ini, kalau kita tambah 2 unit, 1 unitnya 30, maka kita dapat 60. Jadi 60 plus 80 dari tahap yang sebelumnya ketika state-nya adalah berapa? 3, yaitu 5S-nya dibanding dengan barang ketiga membawa 2 unit. Kemudian ketika barang ketiga itu kita bawa 3 unit, maka kita dapat 90 untuk barang ketiga. Sisanya 2 unit kan. 2 unit itu ketika di tabel optimal sebelumnya, di tahap yang kedua itu, di situ kesimpulan adalah kita membawa barang yang pertama 1 unit. Sehingga kita dapat 65 plus 90, kita dapat 155. Oke, berikutnya 4. Ketika barang yang ketiga kita bawa 4 unit, sisanya berarti kan 4 unit berarti 4 kilo. Sisanya adalah 5 kilo dibagi 4 berarti 1 kilo. Nah, kalau 1 kilo kita nggak bisa bawa barang 2 maupun bawa barang 1, maka dia tetap 120. Kalau barang 1 bawa 5, maka 5 kali 30 berarti kita dapat 150. Sisanya ya 0 kan, maka 100 tetap 150. Dari sini kita punya nilai F3S,K3 itu 145 ketika tidak bawa barang yang ketiga, 160 ketika barang ketiga dibawa 1 unit, 140 ketika barang ketiga dibawa 2 unit.
bernilai 155 ketika barang ketiga itu di bawah 3 unit. Dan juga seterusnya. Sehingga kita bandingkan 145, 160, 140, 155, 120, dan 150, tertinggi adalah 160. Sehingga F3S asli adalah 160 dengan K3 asli adalah, Anda lihat, 160 ketika K3 sama dengan 1, sehingga K3 aslinya adalah sama dengan 1. Oke, nah ini mempermudah kita runut balik nih ya. Anda lihat di situ 40 dari 0 tidak 45 ini ya. Kan 0 itu maksudnya tidak bawa barang ketiga itu. Dan 45 itu dari tabel optimal sebelumnya di tabel yang kedua itu. Dan 160 dari 30 yaitu barang ketiga membawa 1 unit. Kemudian sisanya kita lihat di tabel awal yang sebelumnya, yang optimal itu ya. Itu membawa barang 1 sama 2 unit. Itu ya. Ini adalah hitungannya gitu ya. Untuk memudahkan. Kita melakukan penelusuran kembali. K3 asli sama dengan 1. Itu keputusannya di tabel ini, yaitu K3 asli adalah sama dengan 1. Artinya bahwa 160 itu yang optimal itu dicapai ketika barang 3 membawa 1 unit. Maka Anda lihat sisa adalah kapasitasnya itu 5 dikurangi barang 3 itu dia membawa 1, maka 1 kalikan dengan W3. W3 juga 1 sehingga kita dapatkan 5 min 1. Maka kapasitas sisanya adalah 4 kg. Ketika 4 kg artinya itu F2 astrik 4 gitu ya. Kita lihat di tabelnya, maka K2 astriknya adalah 0, keputusannya adalah 0. Artinya tidak membawa barang yang kedua. Berarti K2 astrik 0, sisanya adalah 4 dikurangi 0 kalikan W2 karena barang kedua tidak bawa. Sehingga tetap 4, jadi 4 min 0 sama dengan 4. Nah, ketika di tabel yang pertama, ketika kapasitasnya 4, maka barang pertama di bawah 2 unit. Ini yang optimal. Sehingga kita punya K1 astrik sama dengan 2. Maka kita punya solusi K1 astrik, K2 astrik, K3 astrik adalah 2, yaitu barang 1 di bawah 2, yang ini sekarang ini, barang 2 tidak dibawa, dan barang ketiga membawa 1. Kita dapat F-nya adalah $160. Nah, dalam ini Anda lihat K2, K3 sama dengan 1, K2 sama dengan 0, K1 sama dengan 2. Ini maknanya adalah jenis barang pertama di bawah 2 unit. Dengan jenis barang kedua tidak dibawa karena K2 astriknya 0. Sedangkan barang ketiga di bawah 1 unit karena K3 astriknya sama dengan 1. Dan nilai total adalah $160. Oke.